Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revitia Pramandari dengan NIM 859679912. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penanganan anak dengan gangguan bicara atau gangguan lainnya. Materi ini penting dipahami terutama bagi calon guru ataupun orang tua agar dapat memberikan pendampingan yang tepat kepada anak. Anak dengan gangguan bicara biasanya mengalami kesulitan mengungkapkan kata, memahami bahasa, serta berkomunikasi dengan orang lain. Karakteristik yang sering muncul yaitu seperti pengucapan kata yang kurang jelas, terlambat berbicara dibandingkan teman yang seusianya, sulit menyusun kalimat, atau kurangnya percaya diri saat berbicara, sering menggunakan gerakan dibandingkan dengan ucapan, atau sulit memahami instruksi yang panjang. Pada beberapa kondisi lain seperti autisme atau keterlambatan perkembangan, anak juga mengalami sulit fokus, menghindari kontak mata, atau dia lebih suka bermain sendiri. Namun, penting untuk dipahami bahwa mereka tetap memiliki potensi dan kemampuan yang dapat berkembang baik jika diberikan pendampingan yang tepat. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul. Gangguan bicara tidak hanya mempengaruhi kemampuan kondisi anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan proses belajar anak. Permasalahan yang sering muncul yaitu seperti kesulitan menyampaikan keinginan. Anak sering kesulitan mengungkapkan apa yang ingin disampaikan, sehingga mudah menangis ataupun marah. Contohnya seperti anak ingin minum, tetapi dia sulit mengungkapkan bahwa dia itu ingin minum. Sedangkan speech delay, anak juga kesulitan memahami kata. Jadi bukan hanya bicara, tapi juga memahami. Kemudian sulit berinteraksi dengan teman. Karena kemampuan komunikasinya yang terbatas, anak kadang sulit bermain atau bercakap dengan teman sebaya. Akibatnya anak bisa merasa minder atau menarik diri. Selanjutnya, kurangnya percaya diri. Anak sering merasa malu ketika berbicara karena takut dirinya itu diejek. Selanjutnya, ada mudah frustasi atau emosional. Ketika orang lain tidak memahami maksudnya, anak akan menjadi marah atau mudah menangis. Karena itu, lingkungan sekitar harus memberi dukungan yang positif agar anak merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, ada cara penanganan dan strategi pendampingan. Penanganan anak dengan gangguan bicara harus dilakukan secara sabar dan konsisten. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu memberi dukungan dan kesabaran. Orang tua dan guru harus mendengarkan anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tidak memotong pembicaraan anak, serta tidak mengejek cara berbicara anak tersebut. Contohnya seperti ketika anak salah mengungkapkan kata, kita tidak langsung menyalahkan, tetapi memperbaikinya dengan secara lembut. Selanjutnya, mengajak anak berkomunikasi dengan rutin. Jadi, anak diajak berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana setiap hari. Seperti contohnya, ini bola, atau adik mau makan. Komunikasi sederhana yang dilakukan terus-menerus akan membantu perkembangan bahasa anak. Kemudian, menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti menggunakan video, gambar, atau permainan yang sederhana. Hal ini dapat membuat anak lebih semangat untuk belajar berbicara. Selanjutnya, seperti memberi pujian atau motivasi. Jadi, setiap perkembangan kecil anak harus diapresiasi, seperti wah, hebat sekali, pintar sekali. Nah, pujian itu dapat meningkatkan motivasi anak untuk terus belajar. Selanjutnya, melatih kontak mata dan interaksi sosial. Jadi, saat berbicara, biasakan anak untuk melihat lawan bicaranya secara perlahan tanpa paksaan. Serta guru juga dapat mengajak anak untuk bermain, berkelompok, atau bertukar peran. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan orang tua ataupun terapis. Keberhasilan penanganan anak membutuhkan kerjasama antara orang tua, guru, seperti terapis wicara. Namun speech delay biasanya membutuhkan bantuan terapi. Jika ragu, evaluasi dini bisa membantu perkembangan anak. Latihan yang dilakukan secara optimal di sekolah maupun di rumah juga akan memberikan hasil yang optimal. Yang keempat, contoh praktik dan simulasi pendampingan. Simulasi yang pertama seperti mengenal nama benda. Guru menunjukkan buah apel kepada anak. Kemudian guru bertanya, contohnya seperti,
"Nak, ada yang tahu ini gambar apa?" Dan kemudian anak tersebut menjawab, "Apel." Jadi guru berbicara dengan pelan sambil menunjuk gambar seperti, "Ayo ulangin sekali lagi dan ikutin ibu. Ini apel merah." Simulasi yang kedua melatih komunikasi sederhana. Jadi, guru mengajak anak untuk memilih mainan, seperti ada bola dan ada mobil-mobilan. Dan kemudian anak tersebut itu menunjuk ke arah bola. Dan guru berkata, "Oh, mau bola ya? Coba ulangin sekali lagi. Bola." Anak merespon mengikuti apa yang diucapkan oleh gurunya. Bola. Dan guru tersebut memberikan apresiasi seperti, "Hebat sekali." Tujuan kegiatan ini adalah melatih anak untuk berbicara, memilih, dan menyampaikan apa yang dia inginkan. Simulasi yang ketiga, contohnya seperti menyanyi bersama. Jadi, guru mengajak anak untuk menyanyikan lagu sederhana serta memperagakan gerakannya. Contohnya seperti lagu Balonku Ada 5. Melalui lagu, anak dapat belajar meniru kata, ucapan, dan meningkatkan fokus. Aktivitas yang dapat dilakukan sehari-hari contohnya seperti mengajak anak bermain tebak gambar, nyanyi bersama, atau mengajak anak berbicara saat makan atau bermain. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu meningkatkan perkembangan komunikasi anak. Dan yang kelima, kesimpulan atau penutup. Kesimpulannya, anak dengan gangguan bicara atau gangguan perkembangan lainnya itu membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta pendampingan yang tepat. Sebagai guru atau orang tua, kita harus memahami bahwa setiap perkembangan anak itu berbeda-beda. Dengan latihan yang rutin, kondisi lingkungan yang mendukung, komunikasi yang baik, serta kerjasama antara orang tua dan guru, anak dapat berkembang secara percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Semoga materi pada video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.